Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hanjah Elvi Yuliani Rohmah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan seluruh teman-teman kelas MPIE yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Aditya Taufik Hidayah, TH, Dwi Nala Putri, Siti Nur Hasanah, dan Taufik Hariri. Dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, kami akan membahas tentang masa lansia. Jadi, masa lansia atau orang lanjut usia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Yang mana pada masa lansia ini juga disebut dengan masa penuaan. Masa penuaan juga memiliki arti berupa suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan akan menyebabkan perubahan anatomis dan fisiologis serta biokimia pada tubuh manusia. Proses penuaan dalam kata lain juga memiliki arti, yaitu peristiwa yang normal dan alamiah yang dialami oleh setiap individu. Perubahan terjadi dari berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Dalam pemaparan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, yaitu 1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, seperti pembangunan sarana ibadah dengan pelayanan aksesibilitas bagi lanjut usia. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya penyembuhan atau kuratif. Yang ketiga, ada pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum. Dan yang keempat, ada kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum seperti pelayanan administrasi pemerintah atau kartu tanda penduduk seumur hidup. Nah, dalam masa lansia ini juga memiliki menjelaskan dari kesehatan dunia menjelaskan bahwa pematokan usia itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada usia pertengahan atau disebut dengan middle age. Middle age ini merupakan kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, ada lanjut usia atau elderly, yaitu antara 60 sampai 74 tahun. Dan yang ketiga, ada lanjut usia tua atau old, yaitu antara 75 sampai 90 tahun. Dan yang terakhir, ada usia sangat tua, yaitu very old, yaitu di atas 90 tahun. Memang kebanyakan dari kehidupan manusia memiliki usia yang berbeda-beda. Biasanya ada yang lebih dari 90 tahun ke atas, bahkan 9 tahun ke bawah, 60 tahun ke atas, maupun 60 tahun ke bawah. Ya, itu tadi merupakan pengertian dari masa lansia. Dan selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Aditya Taufik Hidayah, yaitu tentang ciri-ciri masa lansia. Baik, poin selanjutnya yaitu ciri-ciri lansia. Ciri-ciri lansia menurut Harlock 1999 menyatakan bahwa usia lanjut ini ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Pria dan wanita usia lanjut akan melakukan penyelesaian diri secara baik atau buruk. Ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyelesaian diri yang buruk daripada penyelesaian diri yang baik. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri lansia sebagai berikut. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor-faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran juga dapat berdampak pada psikologis lansia. Di sini, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Mengapa demikian? Karena kemunduran pada lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi yang rendah. Sebaliknya, jika memiliki motivasi yang kuat, maka kemunduran itu akan lama terjadinya. Yang kedua, orang yang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat itu seperti
bahwa lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum lanjut usia, pujian mereka hasilkan dihubungkan dengan peran usia, bukan dengan keberhasilan mereka. Maka muncullah perasaan yang tidak berguna dan tidak diperlukan lagi bagi kaum lanjut usia ini. Kemudian menumbuhkan rasa rendah diri dan kemarahan, yaitu suatu perasaan yang tidak menunjang proses penyesuaian sosial seseorang. Yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia yang nampaknya itu bagaimana cara memperlakukan mereka, maka tidak heran lagi kalau banyak orang usia lanjut cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk dan tidak menyenangkan. Maka dari itu, lansia lebih memperlihatkan bentuk perilaku buruknya. Dan kelima, perbedaan individu pada efek menua. Orang yang menjadi tua pasti berbeda, karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda dan pola hidup yang berbeda pula. Perbedaan kelihatan di antara orang-orang mempunyai jenis kelamin yang sama, dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita, karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Yang keenam, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Bagi usia tua, anak-anak lebih kecil dibanding dengan orang-orang dewasa dan harus dirawat, sedangkan orang dewasa adalah sudah besar dan dapat merawat diri sendiri. Dengan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dua kriteria yang umum untuk menilai usia lansia yang dapat mereka sembunyikan dan samarkan, yang menyangkut tanda-tanda penuaan fisik dengan memakai pakaian yang biasa dipakai orang muda dan berpura-pura mempunyai tenaga muda. Yang ketujuh yaitu stereotip orang lanjut usia. Stereotipa dan kepercayaan tradisional tersebut timbul dari berbagai sumber, yaitu gambaran yang berusia lanjut yang bersikap baik dan mempunyai pengertian, tetapi banyak juga yang menggambarkan mereka, khususnya wanita, sebagai orang yang rewel dan jahat. Orang yang berusia lanjut sering diberi tanda dan diartikan secara tidak menyenangkan oleh berbagai media massa. Yang kedelapan, sikap sosial terhadap usia lanjut. Sikap sosial terhadap usia lanjut yang tidak menyenangkan mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang usia lanjut sebagai pengganti ke penghormatan dan penghargaan tersebut. Orang usia lanjut dan sebagai ciri-ciri banyak kebudayaan, sikap sosial mengakibatkan orang usia lanjut merasa bahwa mereka tidak lagi bermanfaat bagi kelompok sosial, dan dengan demikian lebih banyak menyusahkan daripada sikap menyenangkan. Yang terakhir, yang 9, keinginan menjadi muda kembali sangat kuat pada usia lanjut. Pada zaman sekarang, banyak orang yang mencari cara untuk memperlambat menua dengan usaha membatasi dan mengurangi makanan, sedangkan yang lain melakukan operasi plastik untuk menggunakan alat-alat kecantikan untuk menutupi kerut-kerut di kulitnya. Semua prosedur dan usaha tersebut merupakan refleksi dari keasikan orang muda yang berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siklus perubahan fisik dapat dalam kehidupan yang ditandai dengan tahap-tahap penurunan berbagai fungsi organ tubuhnya, misalnya pada sistem pembuluhan darah, pernafasan, dan pencernaan.
Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya Taufik. Berikutnya yaitu perkembangan pada masa lansia. Lanjut usia adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan. Setiap orang mengalami proses menjadi tua, dan usia tua adalah tahap terakhir dari kehidupan seseorang. Pada saat ini, kemampuan fisik, mental, dan sosial orang tersebut menurun sedikit demi sedikit, dan mereka tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Usia tua adalah tahap penuaan dan penurunan lebih jelas dari usia tua. Penuaan adalah perubahan kumulatif dari penurunan kemampuan fungsional organisme, termasuk tubuh, jaringan, dan sel. Pada manusia, penuaan berkaitan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Karena kapasitas regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Studi telah menemukan bahwa dibandingkan dengan manusia, sindrom dan penyakit berada pada tingkat sel. Umur sel manusia ditentukan oleh DNA yang disebut telomer, yang ditempatkan pada ujung kromosom. Ketika ukuran telomer menurun pada ujung kunci tertentu, itu memicu degenerasi sel dan kematian. Perubahan dan perkembangan masa lansia meliputi yang pertama, perkembangan fisik. Penuaan dibagi menjadi penuaan primer dan penuaan sekunder. Pada penuaan primer, tubuh mulai melemah dan menurun secara alami. Pada proses penuaan sekunder, proses penuaan terjadi karena faktor eksternal seperti lingkungan atau perilaku. Berbagai paparan lingkungan dapat mempengaruhi proses penuaan, seperti ultraviolet dan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan katarak atau suara yang sangat keras, seperti stasiun kereta api yang dapat mengurangi kepekaan pendengaran. Selain hal-hal tersebut di atas, perilaku tidak sehat juga dapat mempengaruhi kecepatan proses penuaan. Misalnya merokok dapat menurunkan fungsi organ pernafasan. Penuaan membuat orang mengalami perubahan postur tubuh. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Menurut David Webster, kemenurunan kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia, ketika lansia memperlihatkan kemunduran intelektualitas yang mulai menurun. Kemunduran tersebut juga cenderung mempengaruhi keterbatasan memori tertentu. Misalnya, seorang yang memasuki masa pensiun yang tidak menghadapi tantangan-tantangan penyelesaian intelektual sehubung dengan masalah pekerjaan dan dimungkinkan lebih sedikit menggunakan memori atau bahkan kurang termotivasi untuk mengingat beberapa hal, jelas akan mengalami kemunduran memorinya. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Umumnya lansia banyak yang melepaskan partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa. Orang lanjut usia yang memutuskan hubungan yang di dunia sosialnya akan mengalami kepuasan. Aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sosial lansia. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyelesaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan, seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kematian pasangan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadinya gangguan fungsional, keadaan depresi, dan ketakutan akan mengakibatkan lanjut usia semakin sulit melakukan penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, masalah-masalah yang sering dihadapi lansia. Di antaranya adalah A. Kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan yang muncul misalnya cemas akan perubahan fisiknya dan fungsi anggota tubuh.
cemas akan ketakutan sosial, cemas akan tersingkir dari kehidupan sosial, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Keadaan ini disertai rasa sedih, bimbang, dan terancam sampai ke dalam batinnya. Bila yang ditakutkan menjadi kenyataan, maka lansia akan menjadi penakut, penuh duka dan curiga. Bila lansia menguasai rasa takut, lansia akan mengupayakan menghadapi diri apa adanya dengan segala kelemahan dan keunggulannya. B. Mudah tersinggung. Suasana hati lansia cenderung peka, mudah tersinggung dan cepat berubah. Perasaan penuh dengan ketegangan, gelisah, dan sikap banyak menuntut. Bahkan kadangkala terjadi ledakan emosional yang penuh kecurigaan. Yang C. Rasa kesepian. Bagi lansia yang sudah janda atau duda, kesadaran akan kesendirian sering menjadi pengalaman yang menakutkan. Teman dekat satu persatu meninggal. Selain itu, anak-anak meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Rasa sepi ini dapat menimbulkan kesangsian akan makna, nilai dirinya, dan guna bagi masyarakat. Yang D. Hilangnya kepercayaan. Lansia sering merasa tidak yakin akan dirinya dan menjadi hidup dengan perasaan iri dan benci. Kadangkala ia gembira bila melihat kegagalan generasi muda. Yang E. Bermimpi masa lampau. Sebagai lansia suka bermimpi hayalan kosong mengenai masa lampau. Lansia berusaha melarikan diri dari masa kini yang tidak menyenangkan dan masa mendatang yang kurang memberikan harapan ke masa lampau dengan kenang-kenangan yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, egois. Lansia merasa bahwa kekuatannya makin surut sebagai kompensasi. Munculnya pelampiasan dalam bentuk kesombongan, keras kepala, mementingkan diri, dan merasa dirinya paling benar.